Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sistem sensor ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu proyek sistem sensor, pengukuran volume dan berat fluida menggunakan sensor ultrasonik. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Ahmad Baikuni. Saya Diaksa Warna Putro. Saya Yuta Ilham Nugroho. Saya Arjunda Bagus Priyambada. Saya Askafirul Muna. Sebelum kita akan menjelaskan proyek apa ini, kita akan menjelaskan mengenai karakteristik sensor yang kita gunakan, yaitu sensor ultrasonik HCSR04. Sensor jenis ini adalah modul elektronik yang mendeteksi sebuah objek menggunakan suara atau gelombang ultrasonik. Sensor ini terdiri dari sebuah transmitter dan receiver. Transmitter berfungsi untuk memancarkan sebuah gelombang suara ke arah depan. Jika sebuah objek di depan transmitter, maka sinyal akan memantul kembali ke receiver. Prinsip pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik adalah ketika pulsa trigger diberikan pada sensor, transmitter akan mulai memancarkan gelombang ultrasonik. Pada saat yang sama, sensor akan menghasilkan output TTL transisi naik, menandakan sensor mulai menghitung waktu pengukuran. Setelah receiver menerima pantulan yang dihasilkan oleh suatu objek, maka pengukuran waktu akan dihentikan dengan menghasilkan output TTL transisi turun. Jika waktu pengukuran adalah T dan kecepatan suara sebesar 340 meter per second, maka jarak antara sensor dengan objek dapat dihitung dengan menggunakan persamaan S sama dengan 340 meter per second dikali dengan T atau waktu dan dibagi 2, di mana S adalah jarak sensor dengan objek dan T adalah waktu yang dibutuhkan gelombang dari trigger ke echo. Komponen dan alat yang kita gunakan adalah sensor ultrasonik HCSR04, Arduino Uno, laptop, jangka sorong, timbangan, penggaris, OLED display, breadboard, kabel jumper, bejana atau wadah, dan kita menggunakan air untuk diukur. Untuk skematik rangkaiannya kurang lebih seperti berikut ini. Kemudian untuk kode programnya. Kode programnya adalah seperti ini. Jadi idenya kita adalah kita tuh mendeteksi jarak antara ultrasonik dengan objeknya, yaitu tuh air pada tabung kami atau kaleng kami ya istilahnya itu. Kemudian kita mengurangi nilai jarak yang dibutuhkan dari ketinggian dari kaleng kami dengan pembacaan ultrasonik itu untuk menentukan ketinggian air yang tepat. Setelah itu kita bisa mengonversi itu menjadi massa dengan mengalihkan dengan 1 gram per sentimeter, dan kemudian kita bisa menjadikannya menjadi berat dengan mengalihkannya dengan 980 cm per sekon. Sebelumnya itu tadi itu saya lupa menjelaskan bahwa kita tuh menggunakan juga informasi dari wadahnya gitu. Jadi kita harus mengetahui informasi dari wadahnya seperti tingginya, diameternya, atau luas permukaannya untuk menentukan volumenya agar nanti pembacaan massanya sama pembaca beratnya itu dapat didapatkan dengan cara yang cocok atau ya mendekati nilai sebenarnya gitulah. Dan kemudian ini lanjutan dari komennya itu, ini hanya untuk mendisplay dengan filter 0,04. Ya. Kemudian cara kerja. Pengukuran volume dan berat zat cair menggunakan sensor ultrasonik ini dilakukan dengan menghitung jarak dari sensor ke dasar bejana zat cair atau wadah zat cair tersebut. Yang digunakan dalam eksperimen ini adalah air. Dari hasil pengukuran jarak tersebut, kemudian dilakukan perhitungan pada kode program Arduino Uno seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, dengan tujuan untuk mencari nilai ketinggian air, yaitu dengan cara mengurangi ketinggian kaleng dengan jarak sensor ke permukaan air. Kemudian nilai ketinggian air tersebut digunakan untuk mencari volume, massa, dan berat dari air tersebut. Volume dicari dengan mengalihkan luas alas bejana dengan ketinggian zat cair, sedangkan massa dicari dengan cara mengalihkan volume dengan massa jenis zat cair. Kemudian untuk mencari berat, massa dikalikan dengan percepatan gravitasi.
Kemudian ada proses kalibrasi. Jadi yang pertama itu disiapkan dulu alat dan bahannya, kemudian dilakukan pengukuran ketinggian dari berat zat cair dan pada wadah yang digunakan menggunakan sebuah alat. Kemudian dilakukan pengukuran jarak menggunakan penggaris dan berat menggunakan timbangan sebagai pembanding. Lalu hasil pembacaan alat dan pengukuran dicatat pada Excel. Kemudian prosedur 2 sampai 4 diulangi pada berbagai kondisi yang berbeda, di mana wadah kosong, wadah berisi sedikit air, wadah berisi lebih banyak air, dan seterusnya. Kemudian dihitung error relatif hasil pembacaan alat dibandingkan dengan pengukuran dengan penggaris dan timbangan. Lalu yang terakhir, jika error melebihi dari 5%, maka dilakukan kalibrasi ulang. Kemudian ada data eksperimen, jadi ini dari 80 data kita, ini adalah 10 data pertamanya. Dapat dilihat di sini pengukurannya lumayan presisi ya. Oke, dari tabel tersebut, pengukuran instrumen kita sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kesalahan pembacaan pada percobaan 3 dan 5 dapat ditoleransi karena masih pada rentang error yang kecil. Didapat nilai akurasi instrumen sebesar 98,75% dan 98,95%. Oke, untuk batas atas instrumen kita karena ketinggian yang kita gunakan itu kalengnya 15 cm, maka batas atas pengukurannya ada 15 cm. Dan batas bawah instrumen kita 0 cm, itu karena sudah diprogram. Kemudian untuk resolusi instrumen 0,04 cm. Kenapa tidak 0,01? Karena ketika kita memakai nilai float yaitu 0,01, maka nilainya terjadi fluktuasi. Kita mencari nilai tengah agar tidak terjadi fluktuasi, yaitu sebesar 0,04%. Kemudian ini merupakan standar deviasi dari 80 data yang sudah kita ambil. Kemudian ini merupakan perhitungan error, yaitu error yang kita dapatkan adalah sebesar 1,247% dan nilai akurasi pada volume dan berat, yaitu pada volume sebesar 98,75% dan pada berat sebesar 98,95%. Oke, kesimpulan. Dari pengukuran menggunakan alat yang dibuat, didapatkan hasil seperti yang ada pada tabel di atas. Dapat diamati bahwa alat ini telah berhasil menghitung nilai volume dan berat dari zat cair dengan akurasi mencapai 98,75% dan 98,95%. Tetapi, ketika dibandingkan dengan alat pengukuran lainnya, yaitu dalam konteks eksperimen ini adalah penggaris dan timbangan, terkadang nilai hasil pengukuran dari alat masih kurang sesuai. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan paralaks pada saat pengukuran dan juga pengukuran berat yang memerlukan nilai gravitasi yang tidak absolut di berbagai tempat. Secara keseluruhan, alat pengukuran volume dan berat zat cair dari sensor ultrasonik yang telah dibuat sudah berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, harap dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutnya mana tuh? Merah. Ku aja Thank